Halo, lama nggak jumpa. Kembali lagi di channel Anici Kreatif. Pada segmen teman mikir kali ini, aku mau sedikit cerita dan mungkin ada konspirasi tentang Starlink. Apa itu? Ya, itu adalah salah satu perusahaan milik Elon Musk dan masih mungkin proyeknya dari SpaceX juga, Tesla kalau kalian tahu. Nah, kalau banyak YouTuber lain yang sudah membahas tentang spesifikasi mungkin teknis dan lain hal, aku mau ngebahas Starlink ini. Sebenarnya ini topik yang sensitif karena bisa disambung-sambungkan dengan konspirasi, tapi ini adalah sisi lain dari sudut pandangku sendiri. Langsung kita mulai. Nah, jadi Starlink ini adalah salah satu terobosan baru yang diluncurkan oleh Elon Musk. Nah, sebenarnya proyek ini tuh sudah berlangsung nih dari 2019 lalu. Tapi baru belakangan ini masuk ke Indonesia. Dan Elon Musk juga baru datang kan ke Bali. Nah, sebelumnya aku mau ngebahas sedikit background-nya. Jadi, penggunaan internet itu bisa dibilang ada dua cara, yaitu melalui wired dan wireless. Wired itu seperti yang saat ini mungkin digunakan oleh mungkin 90% dari rakyat Indonesia mungkin melalui kabel. Kalau yang dulu itu dengan tembaga, sekarang ini udah melalui kabel fiber. Kabelnya itu menjulur lewat bawah laut, masuk ke daratan, lalu masuk ke rumah-rumah kita. Kalau Starlink ini itu menggunakan koneksi wireless tersebut. Nah, jadi langsung terhubung ke satelit yang ada di atas tentunya. Nah, di sini aku mau membahas bukan tentang produknya, tapi tentang tujuan di balik Elon Musk membuat Starlink, dan ini adalah analisa aku sendiri. Yang pertama, Elon Musk dengan SpaceX dan Starlink-nya itu menurutku sebenarnya mau menguasai infrastruktur langit. Nah, apa artinya itu? Kalian udah pasti tahu kan, di belahan bumi manapun yang namanya infrastruktur itu adalah nomor satu. Ada darat, laut, udara. Dan ada salah satu pepatah Cina yang mengatakan Yao Se Fu Xian Xiu Lu. Nggak tahu gue bacanya benar atau enggak. Tapi artinya, bangunlah dulu jalan raya jika kamu ingin kaya. Dan ini adalah salah satu inspirasi juga setauku dari Presiden kita Pak Jokowi dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Nah, seringkali infrastruktur ini kita kaitkan dengan pembangunan yang tadi itu ada darat, laut, berupa selat, udara, berupa jalur pesawat komersial. Nah, tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu jalur angkasa. Jalur angkasa itu di atasnya jalur udara lagi. Nanti aku akan bedah lebih dalam mengenai hal ini. Tapi pertama, coba ya kita masuk ke latar belakangnya dulu. Jadi, menurut perjanjian konferensi Chicago pada tahun 1944, nah itu menetapkan batas vertikal suatu negara. Kalau batas horizontal itu kan udah jelas, di Google Map juga kelihatan. Nah, kalau batas vertikal itu mencapai ketinggian 110 hingga 130 km di atas permukaan laut. Yang berarti, semua pesawat komersial itu masih masuk dalam ketinggian tersebut. Dan kalau misalkan satelit pun masih masuk dalam ketinggian 130 km tersebut, itu masih ada dalam batas negara. Nah, angkasa yang aku bilang ini adalah di atas 130 km tentunya. Itu bahasanya kalau di sains low Earth orbit. Nah, hal itu berimplikasi pada perizinan. Aku tidak gitu ngerti perizinannya gimana, tapi tentunya ketika di atas 130 km itu udah tidak memasuki domain negara manapun. Nah, disinilah letak Elon Musk bermain. Satelit Starlink termasuk ISS, International Space Station, itu berada di ketinggian 400 km mdpl. Sehingga tadi tidak melibatkan suatu domain negara tertentu kan. Nah, ini pinter banget sih. Langkah yang dilakukan sama Elon Musk dengan Starlink-nya ini, itu pemainnya sedikit bisa dibilang. Dan mungkin menurutku dia juga bisa besar karena SpaceX-nya itu kan perusahaan swasta. Beda seperti NASA atau JAXA, itu kan bisa dibilang merupakan BUMN
di negeri mereka masing-masing. Seperti yang kita tahu lah, kalau swasta itu kan ada pendanaan, profit oriented, ya mungkin research-nya itu juga lebih diperhatikan jika dibandingkan dengan yang BUMN tadi. Apalagi kalau budget research-nya kecil seperti itu kan. Nah, ini mungkin bisa diibaratkan kalau ada banyak perusahaan, ada perusahaan A, B, C. Nah, si Elon Musk ini dengan SpaceX-nya itu yang punya truknya. Nah, jadi dari setiap perusahaan itu kan perlu logistik. Nah, roket itu sebagai logistik, dia mengirim benda apapun dari darat ke ruang angkasa, ke low Earth orbit yang tadi itu. Nah, karena dia sudah punya roket tersebut, ya sekalian aja kan dia luncurin satelit-satelitnya ke ruang angkasa. Terus semuanya ini ada hubungannya dengan mobil Tesla. Loh, kok dikaitin Starlink dan Tesla? Nah, begini-begini. Jadi perkembangan mobil saat ini yang menuju ke mobil listrik, itu kan bisa dibilang mobil jadi kita perlakukan seperti device handphone. Nah, HP itu kan hanya bisa bekerja sebagai alat komunikasi jika ada dua hal ini. Yang pertama yaitu baterai atau power, dan komunikasi atau dalam bentuk internet. Nah, sama seperti mobil listrik, dia hanya akan berfungsi jika ada listriknya dan satu lagi ada internetnya. Tuh, kok ada internetnya? Ya, seperti yang kita tahu, mobil di zaman sekarang itu kan banyak yang menggunakan AI, self-driving seperti itu. Nah, itu kan mengambil database-nya bisa jadi dari internet dan sebagainya, mungkin untuk update. Dan bahkan kalau kalian tahu, ada mobil apa ya, BMW setauku. Jadi di mobil BMW tersebut itu udah ada fitur heaternya atau kursi pijat gitu di kursinya, tapi nggak diaktifin, dan kalau kita mau mengaktifkan fungsi tersebut kita harus membayar lebih lagi dan mengupdate mobil tersebut. Itu dari informasi yang aku tahu, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, maka dari itu internet itu bisa dibilang merupakan sebuah infrastruktur sendiri di zaman sekarang ini. Dengan maraknya IoT atau Internet on Things, itu kan semua device bakal memiliki koneksi ke internet. Dan koneksi ke internet itu kan butuh jalur-jalurnya. Entah itu yang tadi aku bilang untuk update, untuk terkoneksi dengan server AI, dan juga terkoneksi antara satu device dengan device lain. Mulai dari TV, konsol, speaker, kulkas, AC, pintu, lampu rumah, dan masih banyak lagi. Semua hal ini sekarang bisa dikoneksikan ke internet atau paling tidak ke GPS. Dan tidak lupa, Elon pun juga memiliki Neuralink loh, yang sedang dia lagi kembangkan, meskipun itu masih dalam tahap pengembangan ya, karena itu sekarang setauku perdebatannya itu berputar-putar aja di daerah ranah etis, yaitu etis atau enggak dengan memasang chip di dalam tubuh kita, entah di kepala atau di tangan kita. Nah, dengan membangun Starlink ini, Elon Musk itu sudah mempersiapkan infrastruktur jalur langit. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang ini per April 2024 itu ada 5.874 satelit Starlink yang sudah ada di orbit 400 km MDPL tersebut. Nah, dengan adanya infrastruktur ini, itu akan membuat semua device-device yang punya Elon tadi, yang aku bilang ada Tesla, mungkin nanti ada Neuralink, dan sebagainya, itu akan bisa terkoneksi dan satu sama lain saling berkomunikasi seperti itu. Jadi ibaratnya Elon Musk sudah bikin produknya nih. Nah, dia mempersiapkan jalannya, yaitu jalur langit tersebut atau infrastruktur internet wireless tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu multifungsi dan multiguna. Apa itu artinya? Yaitu nih, ketika Elon itu sudah memiliki infrastrukturnya, nah tentu aja kan dia akan sangat bebas dan berhak untuk menjual infrastruktur tersebut yang sudah dia buat ke seluruh stakeholder yang membutuhkan infrastruktur tersebut. Nah, salah satunya dengan internet Starlink ini yang sudah dia monetisasi, dan itu sebagai jalan tol yang dia punya,
Di sisi lain, dia juga bisa menyewakan jalan tol tersebut itu eksklusif ke suatu negara atau perusahaan. Atau kalau yang sekarang sudah berlangsung, itu kan sistem subscription. Jadi kita beli satelitnya sendiri, gampang dipasang, lalu kita tinggal subscribe seperti kayak langganan Netflix atau Disney Hotstar atau dan sebagainya. Nah, tadi kan Elon bisa menjual ke suatu negara atau perusahaan. Kalau suatu perusahaan itu misalnya nih dengan menjadi third party penyedia layanan koneksinya sebagai mungkin backhaul-nya atau jaringan belakangnya, yaitu sama seperti Google lah yang menjual database-nya, seperti menjual maps-nya dia, GPS-nya yang dia miliki untuk dikoneksikan dengan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Kalau misalkan kita pakai Gojek, kita pakai apapun lah aplikasi yang berbasis GPS, nah GPS-nya itu kan dia pasti juga bayar ke provider lain yang menyediakan GPS. Secara tidak langsung si perusahaan ini beli dong database-nya dari satelit yang punya satelit GPS tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Atau bisa juga dijual ke negara untuk keperluan-keperluan khusus. Misalnya seperti spying, militer, dan masih banyak lagi. Yang terakhir informasi aku baca di wiki, itu Elon Musk dengan Starlink-nya itu pun terlibat dalam perang Ukraina. Jadi karena Elon Musk Amerika, perusahaannya juga Amerika, tentunya Amerika juga berhak dong membeli data yang dimiliki oleh Elon Musk dengan satelit Starlink-nya ini. Nah, itu untuk keperluan perang kan, untuk mata-mata atau gimana aku juga kurang tahu. Tapi Elon Musk bisa akan menjual hal tersebut ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, itulah kepandaian Elon Musk dalam membangun jalur langit. Dan sekian dulu, karena kalau diterusin ini bisa merembet kemana-mana nantinya, bisa makin jauh. Ini belum ngomongin regulasi, atau pasti banyak pihak yang nggak seneng, atau bahkan pihak tersebut memanfaatkan Elon Musk, atau bahkan negara kita mungkin udah bekerja sama mungkin dengan Elon Musk untuk menyewa beberapa satelitnya yang ada di atas Indonesia, misalkan. Ya, nggak ada yang tahu. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Dan berkembangnya channel ini tidak jauh-jauh dari kalian. Coba kalian diskusi ya yang banyak di bawah supaya channel ini terus berkembang. Jangan lupa subscribe juga. Kita bertemu di sesi teman mikir berikutnya.